Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Siva Naila Miftaqul Faiza, kelas 12 IPA 1 dari SMA Negeri 1 Ngantang dalam News Pagi. Berita teraktual terpercaya akan kami sampaikan pada pemirsa. Pemirsa, Kepolisian Resor Sukoharjo berhasil mengungkap misteri pembunuhan dosen Universitas Islam Negeri atau UIN Raden Mas Said Surakarta Wahyudian. Pelaku pembunuh Dian ternyata seorang tukang bangunan bernama Dwi Ferianto alias Ferry bin Suwanda. Dilansir dari Tempo, Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo, Ajun Komisaris Besar Polisi Sigit, mengemukakan pelaku Dwi alias Ferry merupakan salah seorang tukang bangunan yang membantu merenovasi rumah korban. Rumah tersangka pelaku, kata Sigit, bahkan tak jauh dari rumah korban di perumahan itu. Rumah korban masih berada di Dukuh Taru, Desa Tempel, Kecamatan Gata, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Sigit menuturkan peristiwa pembunuhan bermula pada Senin 21 Agustus 2023. Saat itu, pelaku sedang bekerja sebagai tukang bangunan untuk merenovasi rumah korban. Korban Dian datang ke lokasi tempat kerja pelaku dan teman-temannya tersebut dengan tujuan mengecek proses renovasi rumah miliknya. Dari pengakuan pelaku kepada polisi, korban menggerutu kepada pelaku dengan perkataan tukang keamatiran selama kurang lebih 30 menit. Kejadian itu terjadi pada sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Mendengar ucapan korban tersebut, kata Sigit, pelaku mengaku sakit hati karena merasa sudah bekerja dengan baik. Pelaku mengaku perbuatannya telah menghabisi nyawa korban karena sakit hati lantaran perkataan korban. Namun, selain motif sakit hati, pelaku juga ingin menguasai harta milik korban. Di antaranya, pelaku mengambil handphone milik korban. Ujar Sigit saat menggelar konversi pers di Mapolsek Kata Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada Jumat kemarin 25 Agustus 2023. Jadi, dalam keadaan tidur di ruang tengah dan dihabisinya juga di ruang tengah itu juga, dan diakhiri dengan ditutup oleh kasur. Saat ditanya wartawan, Dwi alias Ferry mengakui perbuatannya terhadap korban karena merasa sakit hati atas perkataan korban kepadanya. Masih merasa sakit hati dan menyimpan dendam, pelaku berencana membunuh korban pada malam harinya. Namun, pelaku mengaku saat itu belum memiliki keberanian untuk menjalankan niatnya. Hingga Rabu 23 Agustus malam, niat pelaku untuk menghabisi nyawa korban sudah bulat. Pelaku lalu mengambil pisau pemotong daging yang dimilikinya. Pelaku kemudian memakai sarung tangan medis serta menggunakan buff untuk menutupi wajahnya. Pada Rabu malam itu pula, pelaku masuk ke dalam rumah yang ditinggali korban selama rumah korban direnovasi. Diketahui belakangan, rumah yang ditinggali Dian itu milik temannya. Pelaku masuk ke rumah korban dengan cara menaiki pagar rumah melalui dak belakang tempat menempatkan tandon air di rumah tinggal korban. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melihat korban sedang tertidur di atas kasur di ruang tamu. Pelaku segera menempelkan pisau pemotong daging yang dibawanya ke leher korban agar korban diam tak berteriak. Alih-alih menuruti perkataan pelaku, justru korban malah kaget dan ingin berteriak. Pelaku berusaha menekan leher korban dengan menggunakan jempol kurang lebih 5 menit sampai dengan korban merasa lemas. Pelaku mengancam membunuh korban dan menyuruhnya diam. Korban justru kembali berteriak meminta tolong berusaha merebut pisau yang dibawa oleh pelaku. Merasa emosi, pelaku yang berhasil menguasai pisau pemotong daging tersebut kemudian menebaskan pisau ke pipi sebelah kanan korban. Tak hanya itu, pelaku kemudian menusukkan pisau ke leher korban hingga korban meninggal dunia dan menutupinya dengan kasur lantai di tubuh korban. Pelaku mencoba menghilangkan jejak dengan membersihkan darah korban yang terkena pakaian pelaku di kamar mandi. Pelaku lantas kabur melalui pintu depan tempat tinggal korban dengan cara melompati pagar dan pelaku pulang ke rumah untuk mengganti pakaiannya. Pelaku mengaku sempat pergi ke persawahan Lordewo untuk membakar pakaian yang dikenakannya saat menghabisi nyawa korban. Selanjutnya, pelaku menuju ke sungai yang berada di selatan stasiun Gawo untuk membuang pisau yang dipakainya untuk menghabisi nyawa korban. Hingga akhirnya, jasad korban Dian ditemukan keesokan harinya Kamis siang 24 Agustus 2023. Setelah serangkaian penyelidikan dan penyidikan, polisi pun berhasil mengungkap kasus pembunuhan itu dan menangkap tersangka pelaku di rumahnya pada Jumat dini hari 25 Agustus 2023.
Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya berupa pisau yang digunakan pelaku untuk membunuh korban, pakaian korban, kasur, dan beberapa alat bukti lain. Jaksa Penuntut Umum JPU menuntut terdakwa pembunuhan dosen UIN Solo Dwi Ferianto penjara seumur hidup. Sidang ini dilakukan di PN Sukoharjo pada Senin 19 Februari 2024. JPU Hendra Oki Dwi Prasetya mengatakan ada 5 faktor yang memberikan terdakwa sehingga dituntut hukuman seumur hidup. Hendra menyebut 5 faktor yang memberatkan terdakwa sehingga dituntut seumur hidup, yakni perbuatan terdakwa menarik masyarakat, perbuatan terdakwa tergolong sadis, korbannya Wahyudian Silviani meninggal dunia di tempat kejadian, terdakwa telah menikmati hasilnya, dan perbuatan terdakwa tidak mendukung perlindungan perempuan. Untuk agenda sidang selanjutnya dari penetapan majelis hakim, ada pledoi atau pembelaan di hari Kamis 22 Februari 2024. Secara lebih lanjut, Hendra menjelaskan untuk terdakwa mengajukan pledoi atau pembelaan di dalam persidangan. Tadi, terdakwa mengajukan pledoi atau pembelaan secara tertulis, terangnya. Pledoi tersebut nantinya berisi tangkisan terhadap tuntutan atau tuduhan penuntut umum. Nantinya, terdakwa masih bisa melakukan pembelaan di sidang selanjutnya. Pembelaan itu bisa dilakukan Dwi Ferianto dalam sidang lanjutan yang akan digelar 22 Februari 2024. Hal itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum JPU Hendra Oki Dwi Prasetya. Menurut Hendra, masih akan ada sidang lanjutan dengan agenda tanggapan terdakwa atas tuntutan JPU atau pledoi pada Kamis 22 Februari 2024. Demikian berita teraktual yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya Siva Naila, pamit undur diri dan sampai jumpa.